Menerapkan metode dakwah Sunan Gunung Jati dalam kehidupan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Salsabila dari kelas 10 Teknik Mekatronika 1. Pendahuluan, Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo, dikenal dengan metode dakwahnya yang bijak dan efektif. Meskipun hidup di masa lalu, prinsip-prinsip dakwah beliau sangatlah relevan untuk diterapkan dalam kehidupan remaja masa kini. Berikut beberapa metode dalam dakwah Sunan Gunung Jati dan penerapannya dalam konteks remaja. Yang pertama ada dakwah bil halal. Prinsip lebih menekankan tindakan daripada kata-kata, kebaikan dan keteladanan menjadi inti dari dakwah ini. Penerapan bagi remaja menunjukkan perilaku positif seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan saling menghormati. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan positif di sekolah dan masyarakat, seperti menjadi relawan, membantu teman yang kesulitan, dan menjaga kebersihan lingkungan, menjadi contoh yang baik bagi teman sebaya. Yang kedua, dakwah bil lisan. Prinsip menggunakan kata-kata yang baik, santun, dan mudah dipahami, menyesuaikan bahasa dengan kondisi dan usia pendengar. Penerapan bagi remaja berkomunikasi dengan sopan dan santun kepada orang tua, guru, dan teman, mengajak teman untuk melakukan hal-hal positif dengan cara yang persuasif dan tidak memaksa, menggunakan media sosial dengan bijak untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan. Lalu yang ketiga, dakwah ma'rifah. Prinsip mengenalkan Islam secara bertahap dan menyeluruh dimulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah dipahami. Penerapan bagi remaja mempelajari dasar-dasar agama Islam secara sistematis dan menyeluruh, mengikuti kajian Islam yang sesuai dengan usia dan minat, berdiskusi dan bertukar pikiran dengan teman sebaya dan tokoh agama. Yang keempat, menghormati kearifan lokal. Prinsip Gunung Jati sangat menghargai budaya dan tradisi lokal dalam berdakwah. Penerapan bagi remaja menghargai keberagaman budaya dan agama, menjaga kerukunan antar umat beragama, beradaptasi dengan lingkungan dan budaya sekitar tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama. Tantangan dan strategi. Remaja saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti pengaruh media sosial yang negatif, pergaulan bebas, dan gaya hidup konsumtif. Untuk mengatasi hal ini, penerapan metode dakwah Sunan Gunung Jati perlu disesuaikan dengan konteks kekinian. Tantangan dan strategi. Yang pertama, menggunakan media sosial secara efektif. Media sosial dapat menjadi alat dakwah yang efektif jika digunakan dengan bijak. Remaja dapat menyebarkan pesan-pesan positif dan inspiratif melalui media sosial. Yang kedua, berkolaborasi dengan tokoh agama dan pemuda. Kerjasama dengan tokoh agama dan organisasi kepemudaan dapat memperkuat dampak dakwah. 3. Menciptakan ruang dialog yang kondusif. Membangun ruang dialog yang terbuka dan nyaman bagi remaja untuk berdiskusi tentang agama dan permasalahan yang mereka hadapi. Baiklah, kita sudah masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah metode dakwah Sunan Gunung Jati yang menekankan dakwah bil hal, bil lisan, bil misal, dan ma'rifah, serta penghormatan terhadap kearifan lokal tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan remaja masa kini. Meskipun tantangan zaman modern seperti pengaruh media sosial dan gaya hidup konsumtif perlu diantisipasi dengan strategi yang tepat, prinsip-prinsip tersebut memberikan kerangka kerja yang efektif bagi remaja untuk menjadi teladan dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang positif di lingkungan mereka. Penerapannya membutuhkan kreativitas dan adaptasi agar sesuai dengan konteks kekinian, namun esensi dari kesantunan, keteladanan, dan pemahaman yang mendalam tetap menjadi kunci keberhasilannya. Syukron jazakallah khair. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.